Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Berkenaan dengan pertanyaan yang disampaikan tadi, yaitu seorang karyawan ya, atau yang bekerja dan kebetulan jarak rumah dengan tempat kerjanya atau kantornya itu sudah melebihi jarak safar ya. Tadi disebutkan ya sekitar 180 km. Ini jelas ya sudah masuk, sudah terhitung musafir. Lantas bagaimana dengan waktu subuhnya? Nah, ini ada beberapa perincian yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, jika supir bis tidak berhenti ya, atau tidak mengindahkan waktu sholat ya, sholat subuh, maka kita seorang muslim seharusnya ini kesempatan bagi kita untuk mengingatkan ya, untuk mengingatkan. Kalau bisa ya sampaikanlah ya, sampaikan dengan yang cara yang santun dan cara yang baik kepada Pak supir tersebut untuk berhenti guna melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh ya. Dan ini juga salah satu bentuk dakwah ya, mengajak orang kepada kebaikan. Taib, ini yang pertama, dan kita pertama upayakan untuk mengajak atau menyampaikan ya, jangan kita diam-diam ya. Yang masalah juga sebagian dari musafir penumpang ya, ketika supirnya terkadang juga supir mungkin lupa ya, sehingga ketika tidak diingatkan penumpang juga ya tidak tahu, atau juga diam-diam saja sehingga kita yang memang ya, dan ini ya, sholat merupakan ya tiang agama, tidak bisa kita sepelekan, dan dia sesuatu yang sangat urgen, sangat penting di kehidupan kita, terlebih lagi di akhirat, sehingga kita berkewajiban ya untuk mengingatkan ini ya, dan kita sampaikan kepada supir tersebut bahwasanya ini ya sudah masuk waktu sholat ya, minta tolong untuk berhenti ya, berhenti dulu, transit, istirahat, ya, melaksanakan sholat ya. Adapun ya jika ternyata qadarullah sang supir ini ternyata tidak mengindahkan atau mengabaikan ya peringatan, atau mengabaikan arahan atau permintaan dari penumpang untuk berhenti ya, maka ini kita sudah lepas tanggung jawab ya. Artinya yang jelas kita sudah sampaikan. Lantas kalau tidak berhenti, bagaimana cara salat kita? Kita salatnya di mana? Di kendaraan saja. Bagaimana cara salat kita? Kita salat kalau memang tidak bisa berdiri, tidak memungkinkan untuk berdiri dan menghadap kiblat karena memang sulit ya, maka kata para ulama kita salat dalam keadaan ya duduk. Salat dalam keadaan duduk ya, di atas kursi kita salat saja ya sesuai kemampuan kita. Ya, dan jangan dia menunggu nanti ya, kalau menunggu sopirnya berhenti dan itu sudah lewat waktu salat subuh. Ini tidak boleh. Ya, jadi jika kita sudah sampaikan ke supir bis, kemudian sang supir ini tidak mengindahkan permintaan kita, maka ini sudah lepas tanggung jawab. Kemudian kewajiban kita adalah ya sholat pada waktunya. Ya, dan karena tidak berhenti, maka kita sholatnya di dalam kendaraan saja, dan itu dibolehkan ya dalam keadaan darurat. Ya, kita sholat ya, sholat kalau tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka sholat dalam keadaan duduk. Ya, sholat saja tidak mengapa. Nah, ya ini wallahu taala alam.